Rekan-rekan sekalian, saya panggil, rekan-rekan ya, karena, mungkin lebih akrab ya, Jumat siang ini semoga, kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Herlina, saya, bertanggung jawab untuk HR di FKS Group. Kami perusahaan yang bergerak di, beberapa, industri, yang terbesar adalah di food and agri. Kemudian kita juga bergerak di bidang, energi dan juga ada, properti, bisnis properti. Nanti kalau detailnya barangkali di lain waktu, rekan-rekan kalau ada waktu untuk explore, di fksgroup.com bisa, mengetahui lebih jauh tentang FKS Group itu. Nah, siang hari ini ada topik yang menarik yang ingin saya bagikan juga kepada rekan-rekan dari topik-topik yang diberikan di online counseling dari BINUS ini, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri seandainya kita ingin resign ya. Jadi saya berikan tema, berpikir sebelum kita resign ya, apalagi khususnya di tengah pandemi ini. Jadi kita akan awali dengan satu quote yang sederhana bahwa akan selalu ada hal-hal yang kita harus syukuri. Jadi kalau rekan-rekan hari ini sudah bekerja, sudah punya satu pekerjaan tetap, tentunya kita harus bersyukur ya, karena kita tidak pernah mengira bahwa situasi pandemi ini akan sangat panjang dan pada saat awal-awal kemudian ke tengah dan ke akhir seperti sekarang, akhir tahun ya maksudnya, pandemi ini membawa juga banyak orang kehilangan pekerjaannya, yang tentunya tidak diharapkan oleh mereka karena memang situasi juga sulit buat kita semua untuk mencari pekerjaan baru sebenarnya. Ya, jadi, kalau kita hari ini masih punya pekerjaan itu satu hal yang kita harus syukuri. Jadi kalau kita tanya kembali apa sih yang membuat kita saat ini masih bekerja di perusahaan yang tempat kita bekerja, maka, eee, basically kita mesti lihat sebenarnya pada saat satu perusahaan sebagai employer dan kita sebagai employee itu bekerja, sebenarnya ada timbal balik yang diharapkan dari perusahaan dan dari kita sebagai karyawan ya. Karena saya juga karyawan nih, saya bukan pemilik perusahaan ya, jadi saya karyawan juga. Maka sebenarnya ada value yang diharapkan oleh, perusahaan atau employer ketika mereka meng-hire kita. Demikian juga ada value yang kita harapkan ketika kita melamar atau kita bersedia bekerja di perusahaan itu. Jadi dua belah sisi sebenarnya mengharapkan satu hal yang sama. Perusahaan mengharapkan ada value yang bisa dibawa oleh kita sebagai karyawan, apa yang bisa diberikan, dikontribusikan kepada perusahaan. Demikian juga karyawan berharap ada value apa nih yang bisa saya dapatkan, bukan saja dari sisi materi, tapi juga kesempatan belajar, kesempatan berkarir, kesempatan berkembang, itu tentu menjadi value yang kita harapkan sebagai karyawan. Nah, satu sisi kita bersyukur, harus terus-menerus kita bersyukur ya, seperti tadi saya sampaikan. Kita selalu belajar untuk memberikan value yang terbaik buat perusahaan. Kita masih ada di perusahaan itu. Tapi juga satu sisi sebenarnya yang saya mau explore di siang hari ini adalah berapa sering kita melakukan self talk ya. Jadi bicara secara reguler kepada diri kita sendiri, merenungkan kembali kenapa kita hari ini masih ada di perusahaan ini. Lalu kemudian bagaimana kita akan berkembang dan seterusnya. Nah, ini saya bantu rekan-rekan pakai 5W1H ya, simpel saja. Jadi siapa yang melakukan self talk, bicara dengan diri sendiri tentunya adalah kita ya, dengan pikiran yang peaceful ya. Kemudian kenapa sih kita harus melakukan self talk ya dalam kaitannya kita mau resign atau kita mau tetap ya. Jadi ini membantu kita untuk mengecek tingkatan atau saya sebut stay levelnya kita, berapa berapa tinggi stay level kita bersama dengan company ini. Nah, kalau menurut saya when-nya, kapan kita melakukannya sebenarnya paling ideal itu sebenarnya setelah kita jadi karyawan tetap, 1 tahun sekali ketika kita working date anniversary-nya kita. Nah, rekan-rekan kan mungkin banyak nih ya kalau yang sudah berkeluarga ada anniversary, wedding anniversary, kalau yang masih pacaran ada apa tuh namanya, anniversary juga ya, jadiannya kapan, mungkin kalau birthday juga, ada perayaan. Nah, kalau misalnya kita bekerja juga sebaiknya setahun sekali di tanggal working date anniversary, masa kerja kita udah 1 tahun, 2 tahun. Itulah saat-saat yang tepat kita melakukan self talk, memikirkan, mengecek di mana stay level kita dengan company ini. Nah, di mananya at your most comfortable place, misalnya, di rumah
atau sedang, jalan keluar, nah kita renungkan 1 tahun nih ya saya di sini, oh udah 2 tahun, oh udah 10 tahun, oh udah berapa tahun. Nah kemudian apa yang kita kita, bicarakan di dalam pikiran kita itu ada 2 pertanyaan utama sebenarnya, menyambung ke slide saya sebelumnya tadi mengenai value ya. Jadi pertanyaannya apakah saya nih masih memberikan value ya buat company ini? Ya, dari mana kita bisa melihat ya rekan-rekan ya? Tentunya dari penilaian kinerja yang diberikan oleh atasan kita, kemudian feedback-feedback yang kita dapat. Nah, kemudian sebaliknya pertanyaan selanjutnya kalau dari sisi kita apakah kita masih memberikan value? Pertanyaan selanjutnya dari sisi company, menurut kita nih, company kita melihat kita masih berharga ya? Masih valuable nggak untuk company ini? Nah, tentunya ini dari sudut pandang kita yang tidak bisa sekedar subjektif, tapi juga kita perlu mencari tahu pandangan-pandangan itu seperti apa tentunya dari atasan kita, dari orang-orang yang menjadi key person di dalam perusahaan itu. Nah ini jadi, kalau misalnya kita mau mengawali tentang resign atau tidaknya di tengah-tengah pandemi ataupun misalnya tidak pandemi sekalipun, sebaiknya kita lakukan itu secara reguler melalui satu perenungan yang dalam maksud saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan selama self talk tuh bisa jadi ada tambahan-tambahan yang lain ya, rekan-rekan. Ini saya berikan tanda seru nih di bawah karena pertanyaan-pertanyaan ini mungkin semuanya berurusan dengan bagaimana kita me-manage ekspektasi kita. Ada hal-hal yang sangat subjektif yang mungkin sebenarnya masalah harapan kita saja sih yang membuat kita kurang kurang puas atau kurang happy. Ya misalnya, apakah company ini, perusahaan ini memberikan saya kesempatan berkembang, kesempatan belajar hal-hal baru? Ya kalau kita bilang enggak, dari mana? Nah, mungkin harapan kita maunya belajar barunya tuh seperti ini, seperti itu, tapi perusahaan tidak memberikan. Sebenarnya memberikannya kesempatan belajarnya dalam hal yang berbeda, atau kita mengharapkannya belajarnya sesuatu yang kita inginkan, sebenarnya perusahaan berikan yang cocok dengan kita. Jadi ada perbedaan harapan. Apakah perusahaan berikan saya kesempatan untuk jenjang karir saya lebih baik? Kita bilang, "Enggak, dari dulu saya begini terus." Tapi pernahkah kita juga tanya, sebenarnya karir yang cocok untuk saya apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang timbul ini rekan-rekan bisa jadi mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan kita ketika kita melakukan perenungan ya. Kalau saya sebut bahasa sederhananya self talk itu perenungan. Jadi akhirnya kita berpikir, "Ah, saya nggak happy. Am I happy working for this company? Enggak, saya nggak happy. Am I enjoying? Enggak, kayaknya teman-temannya nggak asik, kayaknya begini, kayaknya gitu." Jadi banyak hal-hal yang sangat subjektif. Ya, tapi kalau misalnya balik lagi ke slide saya tadi sebelumnya, yang sebenarnya perlu dibahas adalah apakah kita memberikan value, masih memberikan value, perusahaan memandang kita masih masih valuable nggak? Sebenarnya cukup itu saja sebenarnya yang harus kita gali lebih dalam. Sisa-sisanya sebenarnya intinya adalah bagaimana kita mengkomunikasikannya untuk dapat gambaran lebih jelas mengenai karir. Kalau kita nggak ada perkembangan karir, udah saya mau keluar aja. Tapi pernah nggak kita tanya, kita mau belajar hal baru, kok rasanya saya nggak dikasih kesempatan belajar ya? Tapi apakah kita pernah tanya kepada perusahaan kita, "Saya mau belajar hal yang baru Pak, Bu, ada nggak kesempatan saya dapat tantangan baru?" Dan sebagainya. Nah, bagaimana respon mereka dengan keinginan-keinginan kita ini? Nah, sebenarnya itu yang harus kita bangun, komunikasi yang terbuka ya, terutama kepada atasan kita. Nah, saya tidak membahas topik itu, mungkin lain kali online counseling topik-topik selanjutnya ya, barangkali menarik membangun keterbukaan komunikasi untuk meniti karir itu yang saya lihat menjadi tantangan juga di dalam interaksi kerja ya antara bawahan dengan atasan. Nah, menyambung mengenai self talk, saya coba gambarkan seperti ini rekan-rekan. Jadi kalau kita melakukan self talk lalu kita happy ya, ini, emotikonnya happy nih, kita akan stay, ya. Tapi kalau self talk-nya ya membuat kita agak galau dikit ya, tapi ya udahlah nggak papalah, lagi susah, lagi pandemi gini, ya udahlah stay nggak apa-apa. Tapi bisa juga ketika kita galau, kita, tidak terlalu happy atau ada sesuatu yang tidak memuaskan ya, kita akhirnya mencari pekerjaan baru, ya, atau pada saat bersamaan tiba-tiba ada tawaran. Nah, sebenarnya kalau nanti saya jelaskan lebih lanjut apa itu push factor dan pull factor yang mungkin rekan-rekan juga pernah dengar. Kalau kita posisinya memang tidak happy, sebenarnya kebetulan ada tawaran kerjaan atau kita mencari pekerjaan sebenarnya itu push factor ya, lebih push factor.
Kita mencari, kebetulan aja pas lagi nyari, pas ada yang nawarin, itu tetap full specter kalau menurut saya. Nah, kemudian ini kembali lagi ke yang tadi happy. Nah, bedanya kalau yang betul-betul lagi happy, baik-baik saja, tidak ada pemikiran untuk resign, lalu ada tawaran pekerjaan, maka pull factor itu adalah sisi menarik di pekerjaan yang ditawarkan ini. Sisi menariknya itulah yang akhirnya menarik, makanya jadi pull factor. Nah, ketika orang yang happy ini ditawarin pekerjaan sekalipun, tetap harus melakukan self talk. Nah, saya nanti akan memperkenalkan satu istilah yang saya buat akronimnya itu namanya cek ya, nanti supaya kita hafalnya gampang. Jadi kita harus lakukan cek ya, lakukan cek. Apa itu cek? Nanti saya akan jelaskan. Jadi pada saat kita sekalipun happy atau kita lagi galau, sedang berpikir untuk keluar, sedang mencari pekerjaan pun dan kita menemukan beberapa opsi pekerjaan, maka yang harus kita lakukan yaitu cek. Ya, nanti saya bahas setelah ini. Jadi pada saat cek kita sudah lakukan, maka kita membuat keputusan no. Kalau no, maka kita akan stay. Nanti pada saatnya lagi secara reguler kita lakukan self talk dan ini lingkaran ini berputar. Tapi kalau kita sudah lakukan cek, oke, yes, maka kita keluar. Nah, kira-kira gambarannya begini, moga-moga rekan-rekan ada gambaran. Nah, saya akan share sedikit mengenai cek ya. Jadi ada 5 hal yang kita harus lakukan sebelum kita resign. Oh, nih sebelumnya ya, supaya kita ada gambaran nih, banyak pertanyaan juga mengenai push atau pull. Jadi tadi push itu adalah satu keadaan di posisi kita sekarang, di current employer itu yang membuat kita nggak happy ya, jadi negatif, impact-nya negatif ya, bisa bermacam-macam. Sehingga mendorong karyawan untuk mencari pekerjaan dan akhirnya memutuskan untuk resign, itu push. Jadi ada dorongan dari posisinya saat itu, perusahaannya saat itu, pekerjaannya saat itu. Yang bisa jadi subjektif, bisa jadi objektif. Yang tadi saya sampaikan kita harus hati-hati karena banyak sebenarnya masalahnya itu karena kita tidak bisa memanage ekspektasi kita atau mungkin kita tidak pernah komunikasikan secara terbuka apa yang kita harapkan itu dengan atasan kita. Kalau pull factor adalah justru satu keadaan yang positif di luar diri kita, perusahaan barunya ini mempunyai hal-hal yang menarik yang membuat kita tergoda. Ibaratnya ada iming-iming, ada tawaran yang menarik sehingga akhirnya kita memutuskan untuk resign. Itu pull factor. Nah, kembali lagi tadi kepada cek ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, ini lakukan ini sebelum kita resign. Rekan-rekan coba mungkin sambil diingat-ingat, ini gampang ya. C yang pertama ya, C yang pertama itu kalau kita mau resign, ya berarti sudah ada kandidat perusahaannya ya. Company value dari perusahaan yang kita mau masuki ini, kita harus pastikan itu selaras dengan nilai-nilai pribadi kita. Ya, itu penting rekan-rekan. Jadi saya punya pengalaman ada seorang rekan yang bekerja di perusahaan rokok ya. Sorry, bukan perusahaan rokok, yang satu lagi ini perusahaan minuman keras ya. Nah, memang kebetulan bertentangan dengan nilai-nilai pribadinya ya. Nah, jadi akhirnya tidak bertahan lama. Dia share dengan saya, lalu saya katakan kalau memang tidak sesuai ya harus mengambil keputusan. Nah, kenapa waktu awal masuk kok tidak dipertimbangkan? Ya waktu itu ragu sih, tapi tawarannya menarik, gajinya besar dan sebagainya. Nah, itu tetap tidak ada gunanya karena pada akhirnya personal values kita pasti akan sangat berperan ya dalam keseharian kita. Ada bentrokan-bentrokan nilai-nilai pribadi dengan nilai-nilai perusahaan mungkin jadi walaupun gajinya besar pun tidak akan ada gunanya. Nah, tips yang saya bisa berikan yang pertama, rekan-rekan sendiri harus tahu mana nih personal values kita yang buat kita prioritas ya. Kemudian selama interview tuh harus kita dapatkan rekan-rekan. Lewat mana? Lewat observasi kita. Dari mulai kita datang interview, kita harus udah dapat gambaran nih perusahaan seperti apa ya. Dan harus tanya. Jadi kalau misalnya saya suka interview orang, ada yang mau ditanyakan, sementara nggak ada, Bu. Saya menyayangkan. Setiap kali kita interview, pakai kesempatan itu untuk bertanya. Jangan jangan tidak bertanya. Dan tanyanya tuh bukan pertanyaan yang, maaf ya, pertanyaannya tuh kalau menurut saya nggak nggak banget gitu loh, maksudnya nggak ada meaning-nya. Tanya, apa nilai-nilai, perusahaan yang, penting?
cari orang yang seperti apa, nilai-nilai, karyawan itu yang dibutuhkan apa. Tanya, siapkan dulu pertanyaan itu ya. Ini bukan sesi mengenai interview sih ya, tapi saya selipkan sedikit supaya rekan-rekan ada gambaran. Dan kemudian selama rekan-rekan interview misalnya 1 kali, 2 kali, dapetin gitu ya feeling-nya, rasakan ini nilai-nilai perusahaan seperti apa. Kalau perusahaan itu perusahaan yang respect terhadap karyawan, interviewer-nya cara menanyakannya pun pasti respect. Ya nanti saya akan bahas C yang satunya lagi, itu ada lagi tentang, C yang selanjutnya tentang ini ya, tentang bagaimana kita sensing dengan lebih tepat selama kita berkenalan, dengan perusahaan itu. Nah, kemudian kita harus hati-hati loh rekan-rekan dengan apa yang ditulis di tembok-tembok mereka. Ya, mungkin waktu kita interview kita baca-baca ada tulisan, "Oh, nilai perusahaannya integritas, oh begini, begitu." Kayak rekan-rekan lihat slide-nya background saya, ini adalah value-nya FKS ya. Kami value-nya integrity, caring, dan komitmen. Di dinding-dinding perusahaan yang memang value-nya sudah dikomunikasikan itu pasti ada di mana-mana. Tapi hati-hati, jangan kita langsung mengambilnya begitu saja, karena tidak semua yang tertulis itu yang terimplementasi ya. Kemudian, kalau kita punya seseorang di perusahaan itu yang bisa cerita tentang company values yang mereka implementasikan, oh itu bonus. Bonus buat kita, artinya kita sebelum masuk ke perusahaan itu, kita punya teman, kita punya kenalan, atau temannya teman pun harus kita cari gitu loh. Ada nggak ya network kita yang bisa membantu kita memberikan gambaran di perusahaan itu tuh kayak apa sih company values-nya. Nah, itu ya C yang pertama. Cek. H, how big, how strong, how focus company itu growing bisnisnya dan people-nya. Nah, ini rekan-rekan harus ingat kita masuk ke perusahaan itu kalau dulu saya waktu mengawali karir, ada seorang direktur waktu saya masuk tuh pernah bilang, karena saya masuk di perusahaan kedua itu tidak terlalu besar ya. Jadi, ditanya, "Herlina, kamu mau masuk di perusahaan itu perusahaan yang besar tapi kamu jadi ikan kecil, atau kamu kolam besar tapi kamu ikan kecil, atau perusahaannya itu kecil artinya kolamnya kecil kamu jadi ikan besar?" Saya bingung, maksudnya gimana ya, Pak? Ya, jadi artinya kalau kita mau masuk perusahaan yang kecil, tapi kita jadi ikan kecil, ya susah ya. Jadi perusahaannya udah kecil, kitanya juga posisinya kecil gitu loh. Siapalah kita, cuma level staff dan sebagainya. Jadi kalau rekan-rekan mau jadi ikan besar, rekan-rekan harus masuk di perusahaan yang besar, kuat, dan fokus. Nah, besar ini bukan dalam pengertian harus multinasional, harus yang omsetnya puluhan triliun, tidak ya rekan-rekan. Tapi artinya besar di dalam industrinya, mereka kuat, dan mereka juga fokus di pengembangan bisnisnya. Ya, jadi itu yang rekan-rekan harus harus dapatkan gambarannya. Dari mana? Di teknologi seperti sekarang rekan-rekan, internet sangat membantu kita untuk mencari tahu mengenai perusahaan itu. Ya, tapi memang tidak menjamin kalau kita nggak temukan apa-apa tentang perusahaan itu, bukan berarti mereka jelek, bukan berarti mereka perusahaan kecil, bukan berarti mereka nggak memperhatikan bisnis atau people mereka. Jadi kita harus tanya lagi, kita harus observasi lagi ketika kita diminta datang untuk interview. Nah, kita harus harus peka rekan-rekan. Jangan kita datang ya sudahlah, kita terima aja gitu. Ingat posisinya ini saya sedang bercerita, kita sudah punya pekerjaan dan kita sedang mempertimbangkan untuk keluar ya. Jadi ini beda ketika kita baru pertama kali kerja mungkin ya udahlah ada pengalaman kerja baru, baru lulus, ya udah saya terima dulu. Mungkin kita menganggap nggak apa-apa sebagai batu loncatan, tapi kalau menurut saya, kalau ada pilihan juga ini perlu kita pertimbangkan ya, cek ini juga bisa berlaku untuk rekan-rekan yang misalnya baru pertama kali mau mencari kerja juga bisa dipertimbangkan. Tapi ini dalam konteks yang lebih hati-hati karena posisinya, ceritanya kita sudah bekerja ya dan kita mau resign, gitu. Nah, keempat sekali lagi ini jadi bonus kalau kita punya seseorang yang bisa cerita tentang perusahaan ini. Kemudian C, H, E sekarang. Nah, kita nggak bisa pungkiri bahwa ketika kita memutuskan untuk resign, kita harus earn better, kita harus punya penghasilan lebih baik tentunya. Kalau keluar dapat penghasilan lebih buruk, kalau nggak dalam konteks yang kepepet, rasanya nggak ada yang mau ya rekan-rekan.
Ya, kalau kita sebegitu bencinya dengan perusahaan itu, atau mungkin perusahaannya sudah mau bangkrut, atau posisi kita sudah sangat terjepit, mungkin kita mau pindah ke perusahaan lain, walaupun penghasilannya lebih kecil. Tapi kalau kita dalam keadaan normal, seharusnya kita mau pindah juga mempertimbangkan ini. Kita nggak naif, tapi ini memang harus kita pertimbangkan. Nah, tips dari saya, kita sebenarnya akan tahu hal ini kan nanti di tahap akhir ya, ketika kita sudah begitu yakin dengan perusahaan ini. Jadi mereka akan memberikan penawaran kepada kita itu ketika kita sudah masuk di tahap ini. Jadi kalau rekan-rekan bicara mengenai company values-nya udah nggak sesuai, mungkin tahapan berikutnya dipanggil lagi, rekan-rekan udah nggak minat, udah mundur ya. Jadi ini saya asumsikan kita sudah masuk ke tahap terakhir. Ya, kalau kita nggak yakin tadi saya sampaikan kita harusnya sudah mundur lah, jangan sampai kita masuk di tahap yang mereka sudah berikan tawaran. Kemudian kita juga harus hitung ini secara hati-hati ya rekan-rekan, karena banyak sekali, eee, kalau perusahaannya tidak fair, ini kita tidak bisa melihat penghasilan kita secara tahunan. Jadi kita harus melihatnya secara annual basis. Jadi kalau misalnya memang penghasilan kita secara tahunan lebih baik, kita mau consider itu sebagai satu tambahan penghasilan, maka itu kita bisa ambil kesempatan itu. Kemudian satu lagi rekan-rekan, ini saya juga sering sampaikan, jangan terlalu naif ya dengan benefit. Karena, benefit itu kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kalau perusahaannya justru sudah baik, sudah bagus, benefit yang diberikan itu sudah standar. Artinya sudah dipertimbangkan dengan market ya, sudah dipertimbangkan dengan level. Jadi, agak sulit kalau misalnya kita mempertahankan paket benefit yang kita terima di perusahaan sebelumnya dengan benefit di company yang baru. Ya, saya sering menghadapi diskusi, baik di level non-manager maupun manajer sampai ke level direktur, mereka mempermasalahkan mengenai benefit. Ya pada akhirnya walaupun kita bisa nego, tapi tetap ada unsur satu standar yang sudah baku dari satu perusahaan ya. Ini yang saya, cantumkan di poin kelima. Kita boleh untuk coba negosiasi, tapi mereka juga tetap akan bilang gitu bahwa ini standar, ini sudah struktur kami, struktur kompensasi benefit kami ini seperti ini. Ya, jadi, boleh saja untuk kita nego, tapi memang pada akhirnya biasanya perusahaan akan sampaikan itu. Dan kalau perusahaan-perusahaan besar, seperti kami di FKS, kami sudah ada standarnya. Jadi beberapa, sulit kalau misalnya hanya mengandalkan benefit. Nah, itu saya sampaikan kita jangan terlalu naif, karena sebenarnya yang perlu kita lihat adalah hal-hal yang lainnya ya. Ini penting, tapi, menurut saya kita harus melihatnya sebagai satu paket secara keseluruhan. CHE sekarang oh satu lagi, sorry ketinggalan. Satu lagi adalah kalau terkait dengan compensation benefit jangan resign hanya karena ini ya rekan-rekan. Kalau hanya ini, hati-hati karena sebenarnya saya sebut di sini, they pay what they think they can get from you. Artinya mereka kan nggak kenal rekan-rekan. Mereka kan cuma kenal melalui interview satu kali berapa jam, misalnya ketemu berapa berapa tahap ya dalam interview. Mereka hanya kenal itu, mereka hanya diyakinkan oleh cerita-cerita kita, pengalaman-pengalaman yang kita ceritakan, riwayat-riwayat kerja kita yang tertulis dan kita ceritakan. Mereka pernah lihat nggak? Mereka pernah tahu nggak bagaimana kinerja kita, cara kerja kita, cara cara berinteraksi kita? Nggak pernah loh. Jadi kalau misalnya kita dibayar dengan apa yang mereka pikir kita bisa lakukan, kita juga harus ingat bahwa kita keluar bukan hanya karena itu, karena belum tentu perusahaan itu pada akhirnya puas, happy dengan kinerja kita. Tapi kalau perusahaan kita yang sekarang, mereka tahu betul kita kerja seperti apa, walaupun awalnya juga kita melewati masa-masa ini ya, tapi artinya kalau kita dalam posisi mau resign, maka kita juga harus ingat kalau ada tawaran lebih baik, ya, wah, saya dapat paket lebih besar. Wah, mereka menghargai saya lebih tinggi. Ingat, mereka membeli dalam tanda kutip eee, cerita-cerita kita. Sorry saya ngomong begini karena memang dari sisi HR, kita tahu sebenarnya ada orang yang betul-betul, pinter ngomong aja,
atau memang benar-benar mereka pernah melakukannya. Di sinilah teknik interview kalau sebagai seorang HR sangat penting. Kita bisa membedakan mana yang sebenarnya hanya bercerita, tapi isinya kita tidak yakin, atau memang betul-betul orang ini bisa bisa bekerja dan mereka, bisa perform sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, tadi C, H, E, sekarang C lagi ya, C dan kemudian terakhir K. Nah, C yang ini susah-susah gampang rekan-rekan. Saya sebut sebagai chemistry. Ya, jadi kalau C yang pertama tadi company value, hanya adalah how big, how focus, how strong mereka develop bisnis dan orang. Kemudian yang E itu adalah earning-nya kita. C yang ini chemistry. Nah, chemistry itu apa sih ya? Kalau saya jelaskan memang agak sulit ya. Ini lebih subjektif ya, feeling-nya subjektif. Yang penting tuh waktu kita bicara atau bersama dengan orang itu rasanya klik, rasanya comfort, rasanya peaceful. Nah, itu chemistry-nya masuk deh, cocok gitu ya chemistry. Nah, ini kelihatannya dalam bekerja kalau level-level senior ya rekan-rekan dalam mencari, karyawan, itu banyak sekali kita fokuskan chemistry-nya harus cocok dulu. Nah, ini simpel sebenarnya, tapi sangat penting menurut saya. Nah, rekan-rekan juga harus pikirkan ketika kita mau resign, ketika kita sudah berkenalan dengan satu perusahaan yang kita mau pindah ke situ, itu ketika kita bertemu dengan interviewer-nya, mereka itu adalah representatif dari perusahaan itu kan. Jadi pada saat kita, ketemu dengan orang itu, terutama key person-nya perusahaan itu, maka kita harus pastikan chemistry-nya kita masuk. Ya, terlepas dari mereka masuk atau enggak, kita dulu juga harus pastikan itu, chemistry-nya kita masuk nggak. Nah, waktu kita interview itu signal ini sebenarnya diberikan ya oleh hati nurani kita tuh pasti ada signal ini, ada perasaan nih cocok, enak, kayaknya nyambung gitu ya. Nah, ini signal sebenarnya yang kita bisa rasakan untuk mengeses sebenarnya chemistry-nya masuk nggak nih dengan perusahaan ini. Dalam tanda kutip berarti dengan si para interviewer ini ya, yang mungkin ketemu 2 kali, ada yang ketemu orang lagi yang berbeda dan seterusnya. Nah, ini chemistry yang kita harus cocokkan. Nah, pada permukaannya sebenarnya chemistry ini bisa rekan-rekan rasakan ketika bisa merasakan, mereka respect terhadap kita diperlakukan fair oleh para interviewer, itu sebenarnya sudah, di level permukaan tuh sebenarnya sudah ada ya, tinggal kita lebih assess lagi secara keseluruhan chemistry-nya kita masuk nggak dengan perusahaan ini. Kemudian yang terakhir, cek ya, CHECK, yang terakhir K, adalah kita harus tahu scope dari responsibility kita atau atribut-atribut lainnya dalam pekerjaan yang ditawarkan kepada kita ya. Saya lihat di pertanyaan yang ada itu, salah satunya kemarin saya di-share, ada yang menanyakan mengenai kalau kita mau pindah ke pekerjaan yang baru, why not? Kalau perusahaan itu menawarkan, melihat kita punya peluang seperti itu, kenapa tidak? Ya sama seperti salah satu anak buah saya itu, dia, lulusan finance, pertama kali bekerja di finance. Lalu kemudian ada tawaran di pekerjaan HR, ditawari, maka kalau kita membuka diri, orang itu mempercayai kita bisa, kita mampu, kenapa tidak? Nah, itu kembali lagi dari kita sendiri, kita jelas nggak dengan tanggung jawab yang diberikan ya. Tips dari saya sebenarnya simpel, sekali lagi manfaatkan waktu untuk interview. Jadi rekan-rekan seringkali, ini sekalian tips juga sedikit, seringkali kalau interview tuh kita pasrah duduk ya, ditanya apa ya tinggal jawab. Posisinya dibalik rekan-rekan. Kalau kita mau interview, bukan hanya mereka yang menggali tentang kita juga harus menggali tentang mereka. Nah, saya jarang sekali menemukan pada saat interview itu, kandidat yang aktif bertanya. Kalau saya di interview ya rekan-rekan banyakan saya yang nanya. Ya, tapi bukan karena kebetulan saya orang HR, tapi prinsip saya adalah saya mau bergabung di perusahaan yang saya jelas. Jangan kita membeli kucing dalam karung ya. Itu, sorry saya pakai perumpamaan itu karena rekan-rekan tahu nggak tentang perusahaan itu? Seperti apa dalam mereka, memperlakukan karyawan, seperti apa pengembangan karyawan di sana, seperti apa ini dan itunya. Rekan-rekan harus tanya. Kalau nggak tanya, dari mana rekan-rekan bisa yakin memutuskan mau pindah ke situ? Sama dengan pekerjaannya,
skopnya apa, tanggung jawabnya apa, harus tanya, harus pahami. Termasuk deliverable-nya apa, yang diharapkan tuh apa, ya. Walaupun tidak menggunakan istilah KPI atau hal-hal yang spesifik, tapi paling enggak yang diharapkan dari pekerjaan ini apa, targetnya apa, output-nya apa, termasuk masa percobaannya seperti apa. Saya harus melakukan 3 bulan ini, fokus saya apa? Lulus dari percobaan ini kriterianya apa? Terutama kalau rekan-rekan yang baru pertama kali kerja ya. Apalagi juga dalam konteks ini ketika kita mau pindah ke satu perusahaan, sekali lagi mereka hanya yakin dengan cerita dan sharing kita tentang pengalaman kerja kita, dari CV kita. Tapi mereka pernah lihat kita kerja nggak? Pernah tahu nggak hasil kerja kita seperti apa? Belum pernah. Jadi mereka hanya yakin dengan pengamatan mereka, analisa mereka. Tapi kita yakin nggak kalau kita bisa deliver seperti yang mereka minta? Nah, itu kita harus bertanya, kita harus jelas dengan yang diharapkan untuk kita lakukan itu seperti apa. Nah, kemudian kita harus pastikan level confidence kita untuk mendeliver ekspektasi itu. Wah, saya rasanya nggak bisa. Oh, ini sih mudah. Oh, saya yakin bisa. Nah, itu yang menentukan akhirnya kita bisa yakin bahwa kita bisa mendeliver sesuai yang ditargetkan dari pekerjaan yang akan diberikan kepada kita. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, they don't know your performance. Mereka cuma guess, mereka cuma feel, mereka cuma pikir, mereka cuma nilai, kayaknya nih orang bisa. Ya, rekan-rekan ya. Jadi kalau interview itu bukannya para HR, para interviewer tuh hebat gitu, bukan. Kami juga kalau menginterview orang, kita cuma tebak kayaknya, kira-kira, kemungkinan besar, kelihatannya. Tapi benar-benarnya seperti apa? Kami tidak akan pernah tahu sampai betul-betul orang itu masuk di dalam lingkungan kami. Jadi itu yang juga kita harus mengerti bahwa mereka nggak tahu kita bisa perform atau tidak. Tapi kita yang harus mengukur apakah kita cukup pede untuk mendeliver ekspektasi itu. Ya. Nah, ini tinggal 2 slide terakhir aja rekan-rekan. Jadi tadi CHECK moga-moga membantu kita untuk betul-betul pertimbangkan. Pertama C-nya corporate values, sesuai dengan personal values, hanya adalah how big, how strong, how focus mereka kembangkan bisnis dan people. E-nya adalah earning, C yang ketiga terakhir itu adalah chemistry, yang ke K-nya adalah know your responsibility. Oke, nah akhirnya setelah kita pertimbangkan semua, baik-baik, pikirkan semua dan sebagainya, kalau akhirnya kita memutuskan untuk resign, finally kita udah memutuskan untuk resign. Pertama, tips saya follow notice period dari perusahaan kita sekarang. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ikuti, kita hormati, karena bagaimanapun perusahaan ada aturan. Dan kita besar di perusahaan itu, pernah berusaha bekerja di perusahaan itu, entah berapa bulan, berapa tahun, tetap saja kita akan keluar baik-baik ya. Jadi kedua, kita juga harus siap dengan counter offer. Jadi counter offer itu lumrah ya rekan-rekan. Kita juga tidak perlu terlalu tersinggung kalau tiba-tiba perusahaan begitu dengar kita mau resign, "Kenapa kamu mau resign?" Ditawarin, "Kamu gaji kurang besar ya, tambahin gaji," dan sebagainya. Nah, yang penting sebenarnya kita sincere, kita tulus dengan diri kita sendiri, sebenarnya alasan kita mau resign apa. Kalau memang karena gaji, ya ketika di counter offer ya pasti rekan-rekan akan tergoda. Ah, buat apalah gaji di sana juga dapat segitu, ini ditawarin di sini dapat segitu juga. Tapi kalau rekan-rekan alasannya bukan itu, jujur, tulus, maaf bukan karena itu yang terutama. Jadi rekan-rekan juga harus ingat, nama rekan-rekan juga harus baik di perusahaan yang baru itu ya, karena biar bagaimanapun dunia itu kecil rekan-rekan. At the end puter-puter nanti nama baik kita juga akan ada hasilnya juga at the end kalau kita ternyata terkenal untuk, terima counter offer ya. Saya punya pengalaman, di perusahaan saya sebelumnya, itu ada satu orang yang, saking begitu berpengaruhnya dulu itu sampai mengajukan resign 4 kali, di counter offer 4 kali. Saya sampai bilang dengan, owner perusahaan, "Kalau sampai kelima dia mau masukin surat resign lagi, Bapak mau counter offer lagi, Pak," gitu. Enggak Herlina, enggak, kali ini udah cukuplah," katanya. Yang dikhawatirkan adalah kalau dia keluar, timnya semua dibawa, kalau dia keluar nanti begini-begini. Jadi akhirnya orang ini juga memanfaatkan untuk
setiap kali pura-pura mau resign, lalu ditawarin gaji lebih besar, tinggal. Nanti 1,5 tahun lagi masukin surat resign, nanti begitu lagi ya. Ini, ekstrim ya, contoh yang sangat tidak baik, tapi maksudnya kita juga harus sincere. Kalau kita memang mau resign, pastikan dulu alasan kita memang mau resign. Kalau memang hanya karena masalah gaji, karena counter offer itu biasanya hanya bicara soal gaji atau pangkat, ya levelnya saja. "Oh, kamu mau jadi manajer, kamu supervisor, saya kasihlah level manajer asal kamu jangan keluar." Ya, itu, kita harus jujur dengan alasan kita mau resign. Kalau memang itu bisa dikomunikasikan dari awal, kita sudah suka dengan perusahaan itu, kita mau berkembang dengan perusahaan itu, kenapa kita harus resign? Kalau memang masalahnya kesempatan berkembang dan sebagainya, tadi saya singgung di awal, ayo belajar komunikasikan, ayo berusaha sampaikan, bahkan sekalipun soal gaji pun bisa disampaikan, "Pak, saya merasa gaji saya kok kecil ya, Pak, ya." Walaupun mungkin perusahaan punya 1.001 alasan, tapi paling tidak kita pernah menyuarakan. Nah, kita butuh penjelasan kenapa, bagaimana, ya itu, jadikan satu satu kebiasaan untuk belajar terbuka karena kita kan ceritanya kan mau berkembang bersama perusahaan itu ya, kecuali kalau memang sudah hopeless dan kita memutuskan untuk resign, maka sebaiknya berapapun counter offer yang ditawarkan atau kepangkatan apapun yang ditawarkan harusnya tetap tidak membuat kita goyah, ya keluar ya keluar. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ya, masih ada satu lagi kelihatannya, kita jangan lupa waktu kita keluar, itu kita sebenarnya membawa bendera mantan perusahaan kita ya. Nah, seringkali juga dari sisi perusahaan lupa nih kalau ex karyawan kita tuh adalah ambasador untuk campaign employer branding di luar. Jadi kalau kita keluar, kita juga harus ingat, eee, kita juga bisa mengambil sesuatu yang positif dari perusahaan yang kita tinggalkan itu. Jadi, kita harus win-win lah pada saat proses keluar itu dengan meninggalkan hal yang baik ya. Jadi kita handover-nya juga harus lakukan yang terbaik, bukan cuma physical handover, dokumen, dan sebagainya, tapi juga sebisa mungkin try our best untuk transfer tacit knowledge ya. Tacit knowledge itu artinya sesuatu yang nggak bisa dituliskan, sulit ya, lebih banyak di kepala, di pengalaman kita, kalau bisa kita teruskan, sebisa mungkin kita share, kita bagikan. Jadi kita meninggalkan satu warisan, legacy yang baik untuk perusahaan itu, ya. Nah, sebaliknya satu slide terakhir, kalau akhirnya kita stay, nggak jadilah setelah kita ketemu dengan perusahaan itu, kita sudah cek ya, sudah CH, ECK, sudah semua kita perhatikan, kita tetap memutuskan untuk stay. Nah, kita nomor satu harus yakin bahwa ini decision yang kita ambil ini memang kita mau stay ya, sampai nanti kita self talk di kemudian lagi. Kalau kita sudah confirm, ya sudah move on, jangan mikir-mikirin untuk resign lagi. Fokus terhadap apa yang ada di depan kita terus lakukan yang terbaik, kita yakin kita bisa berkembang dengan karir kita ya, dan jangan lupa selalu bersyukur, percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi karena ada alasan. Jadi kalau kita dapat kesempatan melihat perusahaan lain, kita juga belajar bersyukur, oh ternyata ada perusahaan seperti itu ya, lebih baik perusahaan saya yang sekarang ini. Nah, itu jadi belajar lebih bersyukur ya dengan apa yang kita hadapi sekarang. Ya, kira-kira begitu dari saya. Saya, stop sharing mungkin dari Bu Zia atau Bu Wahyu, kita mau mulai sesi tanya jawab mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah diajukan ya. Saya stop sharing ya, Bu, ya. Oke, siap Ibu, terima kasih. Oke teman-teman, sesi dari Bu Herlina sudah selesai. Nah, ini saya akan menampilkan pertanyaan dari kalian yang udah kalian isi di form sebelumnya. Tapi kalau memang masih ada yang ingin bertanya di chat room, silahkan diketik aja nanti kita bacakan ya. Untuk pertanyaannya saya mulai share ya, Bu. Ya, silakan, Bu. Baik. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke, baik. Oke, untuk list pertanyaan yang pertama nih, Bu. Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin mengganti karir ke bidang yang belum pernah saya pelajari sebelumnya? Seperti itu. Oke, saya langsung jawab satu-satu dulu ya, Bu, ya. Jadi, Baik. untuk, pindah karir ke bidang yang belum pernah dipelajari, kalau saran saya, misalnya kesempatan itu datang dari perusahaan yang sekarang, itu akan lebih baik ya, karena paling tidak
aspek organisasinya itu sudah kita kenal ya. Jadi artinya gimana budaya perusahaan, gimana proses pengambilan keputusan di perusahaan itu walaupun bidang kerjanya beda. Tapi kalau memang misalnya harus pindah ke perusahaan lain dengan bidang yang berbeda, ya kembali lagi asal tadi sebenarnya intinya perusahaan itu kan yang percaya dengan kita karena kita kan belum pernah di bidang itu. Seperti tadi saya sharekan pengalaman anak buah saya ketika ditawari perusahaan lain untuk pindah di HR, dari sebelumnya dia di finance, kalau mungkin dengan pertanyaan ini sama ya, dia bagaimana cara yang dia harus lakukan ya. Kalau perusahaan itu percaya bahwa kita bisa dan kita sendiri berminat di bidang itu, why not? Ya, karena bisa jadi memang karir kita, passion kita atau jalur yang kita akan temu mungkin di situ. Tapi masalahnya nih siapa yang harus percaya terlebih dahulu? Nomor satu kalau menurut saya karena ini kita bekerja dengan orang lain berarti perusahaan harus percaya dulu. Setelah itu perusahaan percaya, nah kita tinggal menggali apa yang harus saya lakukan. Jenis pekerjaannya seperti apa, tuntutan ekspektasi kinerjanya seperti apa. Nah, itu kita harus pastikan. Kalau kita sudah jelas, kita sudah yakin, ya ayo saya terima kepercayaan yang diberikan. Gitu kira-kira Bu Sia. Oke, Kalau baik. yang bertanya kalau ada di sini silakan ini menjawab atau mungkin ada tambahan lagi yang perlu ditanyakan silakan. Siap, baik. Terima kasih Bu untuk jawabannya untuk nomor 1. Semoga sudah sesuai jawabannya dari yang mereka tanyakan ya Bu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua nih Bu, bagaimana cara mencari peluang kerja di masa pandemik seperti ini? Seperti itu Bu. Ya, kalau memang kita dalam posisi, saya kembalikan ke konteks topik hari ini ya. Kalau misalnya kita memang sudah memutuskan mau resign dan kita mau cari peluang kerja, ya sebenarnya kalau saya lihat memang pada umumnya agak berkurang ya di masa pandemi ini. Karena bukan berarti mereka tidak mau berkembang, tapi perusahaan-perusahaan ini sekarang dalam posisi hati-hati ya. Hati-hati artinya masih mencoba membaca situasi, bagaimana 3 bulan ke depan, bagaimana 6 bulan ke depan. Jadi mereka posisinya kalau lampu merah tuh lampu kuning sekarang ini, hati-hati. Nah, tapi bukan berarti menutup kesempatan ya, karena seperti di FKS ini kami masih sangat aktif. Kebetulan memang dunia food and agri ini relatif tidak berdampak ya di masa pandemi ini. Jadi kalau saran saya carilah pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang relatif tidak berdampak karena bagaimanapun juga life must go on ya. Jadi ada perusahaan-perusahaan kalau misalnya di masa pandemi ini yang masih tetap eksis dan terus melakukan investasi dan rekrutmennya juga besar-besaran masih ada ya. Seperti kami salah satu bisnis kami kan bergerak di dunia logistik ya. Itu saat ini kita lagi berkejaran dengan satu pusat sentra grain terminal kalau di perusahaan kami ini untuk curah di pelabuhan di Belawan di Medan ya. Kami sedang targetkan berapa bulan lagi harus mulai operasional. Itu rekrutmen kami banyak sekali di sana. Jadi bisnis tetap harus jalan. Jadi carilah perusahaan-perusahaan yang relatif tidak berdampak. Yaitu peluang kerjanya sebenarnya ada di sana. Nah, tergantung background pendidikan kita apa, pengalaman kita apa, tentunya kita sesuaikan ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari pemerintah sendiri, sebenarnya 11 sektor pun yang diizinkan misalnya masa PSBB kemarin, tidak semuanya berdampak, tapi bukan berarti semuanya aman. Tapi itu 11 sektor esensial. Nah, tapi mereka ada sebagian yang berdampak ya, tapi ada yang tidak berdampak. Relatif tidak berdampak lah, walaupun ada dampaknya tapi sangat minor. Kira-kira begitu. Jadi carilah peluang di dunia industri yang tidak terlalu berdampak. Mereka pasti masih terus tetap punya peluang kerja walaupun berhati-hati. Kira-kira begitu Bu Sia. Baik Ibu, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 3, apakah tepat jika kita resign di tengah pandemik? Ya, apakah sama kondisinya jika dibandingkan dengan masa normal seperti itu, Bu? Ya, kalau dari saya pribadi saya mengamatinya begini dulu nih rekan-rekan yang mungkin juga mempertimbangkan hal ini ya, ini sangat menarik. Kalau di saat pandemi ini kembali lagi kita resign terus pindah ke mana? Nah, itu yang penting ya. Jadi di tengah pandemi ini kalau kita sekarang saat ini di perusahaan yang
berpengaruh yang sedang goyang ya karena pandemi ini bisnisnya turun, prospek ke depan jadi dipertanyakan. Maka ketika ada tawaran pindah justru ke perusahaan yang tidak berdampak, justru perusahaan yang tidak goyah sama sekali justru di masa pandemi ini, justru itu sangat tepat. Karena kalau misalnya kita tidak segera keluar, misalnya di bisnis yang kita sudah, kerja ini, di perusahaan ini terpengaruh sangat luar biasa dengan pandemi ini. Misalnya rekan-rekan bekerja di perusahaan atau dunia pariwisata misalnya. Nah, dengan saat seperti ini kan sudah sangat tidak kondusif ya, industri itu. Misalnya bekerja di, bagian keuangan, eee, biro biro jasa atau, eee, apa, hal-hal yang terkait pariwisata lah ya, atau di hotel manajemen misalnya. Kalau ada kesempatan peluang pindah bagian finance di perusahaan yang lain, ya yang tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi ini, kenapa tidak? Justru baik. Nah, kalau ditanya apakah sama kondisinya dengan pada saat normal, ya kembali lagi, pindah dari mana menuju ke mana, itu yang justru penting. Kalau sama-sama pindah di perusahaan yang sekarang relatif tidak terpengaruh, ya itu berarti faktor-faktor lainnya kita perlu pertimbangkan perusahaannya apakah lebih besar, tanggung jawab yang diberikan apakah memang relevan dengan kemampuan kita. Nah, itu kita yang harus pikirkan. Kalau misalnya pindahnya sama-sama sebagai manajer, gaji naik nggak terlalu besar. Perusahaan kita saat ini juga lagi baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada, push factor ya. Kita self talk, kita happy-happy saja, oke-oke saja. Maka menurut saya, saran saya lebih baik tidak keluar, tidak resign. Itu kira-kira Bu Sia. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kayaknya kurang lebih dengan pertanyaan nomor 2 ya, Bu, ya. Betul, ya. Bagaimana menemukan pekerjaan yang terbaik ya, better job? Iya. Oke. Kita langsung ke nomor 5 aja ya, Bu, ya, pertanyaannya ya? Iya. Oke, baik. Untuk nomor 5 pertanyaannya, bagaimana penulisan CV yang baik untuk melamar kerja, Bu? Gitu. Wah, kalau ini agak panjang nih Bu Zia. Mungkin intinya saja kali ya, karena topiknya Boleh, agak beda nih. boleh, Mungkin Bu. kalau penulisan CV sekarang sih sebenarnya kalau menurut saya intinya adalah tujuan CV itu kan membantu, perusahaan untuk kenal siapa kita. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan, coba browsing-browsing ya. Di tiap negara itu punya karakteristik yang berbeda ketika mereka menulis CV ya. Ada teman saya lulusan dari Amerika mau pulang ke Indonesia, tanya, ke saya, CV modelnya Indonesia seperti apa, karena beda gitu ya, yang diajarkan di kampus beda. Nah, itu harus disesuaikan, tapi intinya adalah mereka kan mau kenal kita. Dari CV itulah mereka kenal kita. Nah, menurut rekan-rekan yang mereka harus kenal apa ya tentang kita? Dari beberapa lembar kertas itu, apa yang mereka mau tahu? Jadi kalau kita punya pengalaman kerja, tulis pengalaman kerja nggak cuma nama PT-nya, nggak cuma nama jabatannya, tapi juga harus ada apa dong yang mereka perlu tahu tentang kita. Prestasi kita, apa yang sudah kita lakukan, hal-hal yang positif. Ini rekan-rekan kalau ibaratnya kita sedang menjual diri kita dalam tanda kutip menjual siapa kita, siapa siapa orang yang melamar ini, punya kelebihan apa, punya prestasi apa, itu harus terlihat di CV. Kalau tidak, hanya sekedar singkatan, atau simpelnya ya, satu lembar cuma ringkasan saja, maka kita nggak cukup tahu banyak. Ya kalau rekan-rekan isi di LinkedIn gitu ya, saya sering lihat orang mengisi LinkedIn seperti mengisi satu lembar kertas saja, padahal itu banyak yang kita bisa ceritakan. Jadi intinya tulis CV yang baik itu adalah yang membantu calon perusahaan yang tertarik dengan kita untuk mengerti siapa kita. Karena ketika dia membaca CV kita, maka dia akan tertarik dan akan mengundang kita untuk berkenalan lebih lanjut. Gitu. Ibaratnya kita ini CV ini adalah etalasenya kita untuk mempromosikan diri kita gitu Bu Sia. Jadi tuliskan, tunjukkan, promosikan yang baik. Nah, nanti setelah itu baru kita bisa dialog, kita baru bisa kenalan lebih lanjut dengan si calon pemberi kerja ini. Kira-kira begitu Bu Sia.
Oke, baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan untuk yang bertanya ini sudah sesuai ya dengan apa yang diharapkan dari jawaban yang teman-teman tunggu seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 6, bagaimana cara kita tahu bahwa pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang tepat untuk kita? Waduh, ini Itu sulit kayaknya nih pengalaman pertanyaannya. sendiri ya. Iya, bagaimana ya caranya ya? Kalau menurut saya gunakan gut feeling lah ya, kalau pekerjaan tepat atau tidak tuh kadang-kadang, at the end kan ketika perusahaan menawarkan kita pekerjaan tuh kita yang boleh menerima dan boleh menolak ya. Jadi kalau ditanya gimana cara taunya, ikuti hati nurani mungkin begitu ya. Saya nggak bisa bantu jawab ini, karena nomor satu yang penting kita sudah tanya, kita sudah jelas, tadi yang saya singgung tadi adalah kita ukur confidence level kita untuk mendeliver apa yang diharapkan dari pekerjaan atau jabatan itu. Kalau kita yakin bisa, kita mau, kita suka, kita mau coba lah ya paling tidak, ya ambil. Tapi kalau kita nggak yakin, nggak ada chemistry dengan orang-orang yang kita temui, lalu yang dia minta untuk kita kerjakan kita tidak yakin bisa deliver, ya berarti mungkin ya jangan diambil, kira-kira begitu. Menggunakan logikanya hanya sebatas itu ya, karena menurut saya at the end ini masalah chemistry mungkin kalau kita bilang bagaimana saya tahu pekerjaan itu tepat. Nah, kalau tepat itu kadang-kadang relatif ya. Jadi harus ada keberanian untuk mencoba sekaligus balancing PD-nya kita untuk mendeliver apa yang diharapkan dari pekerjaan itu. Mungkin hanya hanya itu yang saya bisa berikan masukan, Bu Sia. Oke, baik Ibu, terima kasih. Dan semoga ini juga menjawab untuk teman yang bertanya di nomor 6 ini ya, gitu. Yang selanjutnya, pertanyaan nomor 7, Bu. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika ingin keluar dari sebuah perusahaan itu apa sih, Bu? Kayak gitu. Iya, kalau dari sisi, kita yang mau keluar seperti tadi saya singgung ya, sebenarnya yang perlu ditanya cuma 2 sih, kita masih bisa deliver value atau tidak, dan perusahaan itu masih, memandang kita, punya value nggak untuk perusahaan itu. Itu aja sebenarnya yang tadi saya sampaikan, Bu Sia. Jadi memang, intinya adalah kita juga peka, kalau misalnya perusahaan sudah tidak menganggap kita mendeliver value, harusnya kita punya signal ya dari atasan kita, sering tegur kita, ada aja hal-hal yang, membuat dia tidak happy, feedback yang diberikan kita juga tidak memuaskan. Kita sudah minta masukan, kita sudah dialog, masih ada hal-hal yang tidak membuatnya happy. Nah, ini kita juga harus, balance dengan subjektivitas dari kita sendiri, "Oh, jangan-jangan atasan kita sentimen." Nah, itu kita juga harus harus berusaha untuk objektif. Mungkin kita minta masukan, kasih kesempatan untuk berkembang, berubah, dan sebagainya. Tapi kalau memang ditanya lagi apa yang perlu diperhatikan, ya menurut saya yang seperti saya jelaskan di awal tadi ya, ada push factor yang kita juga pertimbangkan, apakah memang betul-betul kita sudah tidak bernilai di perusahaan itu, baik dari sisi kita maupun dari sisi perusahaan. Kira-kira begitu, Bu Sia. Karena kalau enggak nanti saya mengulang lagi nih materi yang tadi saya sampaikan ya. Intinya di situ mungkin. Oke, baik, Bu. Berarti intinya apa yang Ibu berikan di materi itu memang sebagian besar sudah menjawab sih, Bu, dari pertanyaan mahasiswa yang Ya, mendaftar betul. waktu ngisi form ini, gitu. Ya, nomor Jadi 7 teman-teman moga-moga mhm, terjawab dari materi tadi ya, Bu Sia ya. amin. Baik. Oke, yang selanjutnya pertanyaan nomor 8, Bu. Karena ada virus COVID-19, maka situasi baik mental maupun spiritual itu menjadi berubah. Bagaimana cara mengatasi stres karena perubahan situasi yang berubah drastis agar aktivitas belajar online dan magang dapat Mhm. menghasilkan performa yang bagus untuk perorangan? Nah, iya. Nah, ini kan memang, dilema ya kalau misalnya, topik yang menarik kalau kalau misalnya dibahas lebih spesifik memang bisa ini tentang stres ini ya. Jadi, kalau saya lihat secara garis besar saja singkatnya bahwa ini kan masalah ekspektasi lagi ya, kembali masalah ekspektasi. Kita berharap normal, ya kita berharap semua normal. Ya tapi kenyataannya sudah nggak normal gitu loh. Jadi jangan pernah berharap untuk saat ini berubah seperti kita membalikan telapak tangan. Situasi sudah beda. Jadi di kepala kita itu sudah ada ekspektasi yang jelas bahwa ini nggak akan sebentar. Ini akan seperti ini. Jadi artinya apa? Ada sesuatu yang kita bisa rubah, ada sesuatu yang tidak bisa kita rubah.
Nah, situasi terkait dengan pandemi ini tidak bisa kita rubah. Mau negara apapun di seluruh dunia, secanggih apapun mereka, tidak bisa menghadapi ini dengan semudah yang kita pikirkan. Jadi yang harus dirubah apa dong? Yang harus dirubah adalah kita. Kita menerimanya dulu. Itu yang istilah orang-orang adalah berdamai, ya, berdamai dengan COVID. Artinya berdamai itu ya kita harus terima. Situasi ini memang mengharuskan kita berubah. Berarti kalau gitu kita stresnya kenapa dong? Ya coba itu dulu yang dicari. Yang penting situasinya memang udah begini, kita nggak bisa merubah itu dalam waktu beberapa bulan ke depan. Bahkan kalau rekan-rekan tahu ya, kalau misalnya rekan-rekan browsing ya, perusahaan-perusahaan seperti apa Facebook ya itu Google ya, yang saya tahu Google itu dari mulai pertengahan tahun 2020 mereka sudah umumkan seluruh karyawan bekerja dari rumah sampai Juni 2021. Sudah langsung 1 tahun di set ya. Beda dengan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia nih masih punya keberanian ya untuk kita mengatur, menyesuaikan ya. Di FKS juga gitu. Kemarin kita habis WFH, coba lagi ke kantor. Waktu itu sebentar kantor, habis itu alternate week lagi. Kemudian begitu kita masih mencari waktu yang pas, cara yang pas. Tapi kalau perusahaan luar, mereka tuh sudah siap. Ini jangka panjang, 1 tahun WFH. Nah, jadi mereka sudah langsung bisa melihat ini memang harus diterima, tidak akan berubah untuk 1 tahun ke depan. Nah, mereka memandangnya seperti itu. Nah, kita sendiri juga harus memanage ekspektasi kita. Ini belajar online akan lama, gitu ya. Nggak akan sebentar. Saya harus terima, saya harus temukan mana yang menarik. Ya, bukan cuma rekan-rekan yang kuliah, yang magang, yang bekerja harus online. Bayangkan kita udah dewasa ya. Coba bayangkan mereka yang anak-anak yang masih di TK, SD, yang dunianya bermain, beraktivitas secara fisik, mereka berubah. Siapa yang stres? Orang tua. Nah, tapi bagaimana caranya? Ya tidak ada cara lain. Ya harus bisa diterima, dibuat satu hal yang menarik, dibuat satu penyesuaian, nggak ada cara lain. Kita harus menerima, lakukan perubahan dari sisi kita, jangan berharap situasi yang berubah. Itu aja mungkin, Bu Sia, tips sederhananya ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 9, Bu. Bagaimana cara mengenalkan diri dan juga menyampaikan kelebihan dan kekurangan diri sendiri yang baik dan benar di saat interview? Nah, ini menarik Oke. nih. Cara mengenalkan diri dan cara menyampaikan ya. Kalau tips saya simple, sederhana aja. Jadi sampaikan dengan sederhana. Sampaikan dengan apa adanya. Karena kadang-kadang kita itu mencoba mengarang kelebihan kita, kekurangan kita biar kelihatannya baik, kelihatannya diterima. Justru di situ malah malah terjadi keanehan karena biasanya interviewer itu menanyakan bukan langsung to the point, nanya kelebihan kekurangan, lalu jawabannya itu yang diambil. Ya, itu bisa dikarang rekan-rekan ya. Jadi yang dilakukan oleh interviewer itu sebenarnya hanya mengecek kemampuan kita untuk menyampaikan pendapat. Yang kita mau cek adalah berapa confidence level, bagaimana sistematika berpikir, berargumentasi. Nah, itu kontennya sebenarnya kalau misalnya rekan-rekan bilang saya orang yang percaya diri, tapi ketika menyampaikannya tidak percaya diri, maka itu tidak akan jadi arti. Kita malah mempertanyakan, bilangnya percaya diri, tapi ngomongnya aja nggak percaya diri misalnya. Jadi saran saya adalah jadilah diri sendiri, ceritakan saja, saya punya kelebihan ini, kekurangan ini, dan sebagainya. Jadi sebenarnya yang harus dibangun untuk interview itu adalah kemampuan komunikasi. Itu yang sebenarnya penting, karena apapun pertanyaannya, kalau kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik, maka yang ditanya itu terjawab gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menjawabnya ngarang-ngarang pun, itu sebenarnya kelihatan dari cara kita menjawab. Jadi kalau mau sampaikan kelebihan, ya sampaikan saja punya kelebihan apa. Pertanyaannya ini sebenarnya saya bertanya nih kepada yang bertanya nomor 9 ya. Rekan yang bertanya ini tahu nggak kelebihan dan kekurangan dirinya? Kalau tahu, ya udah ceritain aja gitu. Simpelnya gitu Bu Sia. Tapi kalau kita sendiri nggak tahu kelebihan kekurangan, maka waktu menyampaikan itu akhirnya cuma bersifat cerita, karangan. Nah, itu yang akhirnya tidak tulus, tidak kelihatan apa adanya, tidak simpel disampaikannya. Jadi susah
Karena memang dia nggak tahu kelebihan dan kekurangannya. Itu yang prihatinnya begitu, memang ada orang-orang yang tidak tahu kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau kita benar-benar tahu kelebihan dan kekurangan kita sampaikan dengan apa adanya, tulus, kemampuan komunikasi kita cukup, maka seharusnya itu, sudah lebih dari yang diharapkan. Itu kira-kira Bu Sia. Oke, baik Ibu. Terima kasih untuk jawabannya Bu. Mudah-mudahan nanya nomor 9 nih bisa mendapatkan insight bagaimana sih cara menjawab atau menyampaikan kekurangan dan kelebihan diri sendiri saat interview, seperti itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 10, bagaimana cara membangun bisnis di masa pandemik seperti ini gitu Bu? Wah, ini saya nggak bisa jawab ini, karena saya bukan businessman. Mungkin Oke. tips aja ya, barangkali tipsnya adalah coba minta masukan kepada bisnismen-bisnismen yang tidak terlalu terpengaruh di masa pandemi ini ya, karena mereka mungkin lebih punya gambaran ya. Saya pernah dengar eh, apa tentang bisnis-bisnis apa yang bisa tetap berjalan ya. Jadi dari seorang entrepreneur, pengusaha besar di kota Bandung itu dia menceritakan bisnis-bisnis apa yang masih bisa berkembang. Jadi nomor satu sebenarnya masuk ke bisnis apa itu harus harus jangan salah langkah ya di masa pandemi ini. Kedua, menurut saya ya harus siap dengan ini saya ambil logikanya aja harus siap untuk menggunakan strategi yang berbeda di masa pandemi ini kalau kita mau sukses ya. Itu saja mungkin yang garis besar yang saya tahu. Jangan salah langkah, pilih bisnisnya apa, kemudian kita juga harus siap strateginya juga harus berbeda. Selebihnya para bisnismen lah yang lebih ahli untuk menjawab. Gitu Bu Sia. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bertanya terkait bisnis ataupun usaha yang ingin dibuka atau segala macam, nanti boleh untuk Binusian mention ke saya by email. Kita akan bantu up ke tim entrepreneur sih. Di sini ada tim entrepreneur juga Bu untuk Binusian yang mungkin ingin buka usaha atau menanyakan tips and tricks memulai usaha baru kayak gitu itu ada. Ya, Seperti itu. bagus. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 11 nih Bu, agak panjang. Iya. Oke. Saat ini saya sedang di titik dilema, di mana di tempat saya bekerja, saat ini saya baru-baru saja di-assign untuk proyek yang tidak sesuai dengan job desk saya yang seharusnya. Saya sudah coba bicara dengan atasan, namun beliau berkata harus dicoba dulu. Akhirnya 5 bulan belakangan ini saya coba dan ternyata tidak menemukan kecocokan, malah jadi nggak betah dan stres sendiri. Ingin rasanya saya resign, tapi kondisi pandemik ini jadi ragu karena takut katakanlah hanya diterima jadi pegawai kontrak, sedangkan tempat saya ini saya sudah jadi tetap. Mohon masukannya, Ibu. Nah, ini contoh yang baik ya. Jadi sebenarnya kalau kalau kita bilang nggak cocok ya, ini kan nggak cocok ya. Mungkin yang bertanya nih ada di sini. Semoga kalau misalnya eh, merasa nggak cocok, itu menurut saya kita harus explore ya. Karena ini posisinya kita harus tahu dulu kita ini dianggap selama ini perform atau enggak di company itu ya. Sudah berapa lama kita kerja, lalu kenapa atasan memberi kita project ini, itu dulu kita harus tahu. Nah, kalau ada keterbukaan itu, maka kita jadi tahu background-nya. Misalnya atasan kita memberikan project ini dengan satu tujuan ya, kalau atasan kita cukup terbuka, saya mau kasih kesempatan untuk berkembang di bidang yang lebih luas. Nah, tapi ada satu project yang memang kamu harus belajar. Makanya dia selalu katakan kan coba dulu nih ya. Beliau berkata harus coba dulu. Nah, lalu rekan yang bertanya ini bilang sudah coba 5 bulan ya, tapi tetap bilang nggak cocok. Jadi nggak betah, stres. Nah, ini kira-kira nggak cocoknya kenapa dulu? Itu yang mungkin kita harus gali ya. Kalau misalnya memang alasan atasan kita memberikan project ini jelas, harusnya itu memberikan motivasi tersendiri. Tapi kalau memang atasannya memberikan proyek ini memang sengaja supaya kita nggak betah, ya harusnya kita bisa bedakan ya. Itu kalau komunikasinya terbuka dua arah, kita harus bisa bedakan. Nah, rekan yang bertanya ini mungkin harus pisahkan itu dulu. Ini alasan diberikan proyek ini tahu nggak? Bisa tanya nggak? Bisa dapat nggak ketulusan jawaban dari atasan kita? Kalau ya memang dikondisikan, saya sering sebut kita di manage out ya. Kita sedang dikondisikan untuk dikeluarin. Syukur-syukur nggak betah dan resign.
ya berarti memang kita dikondisikan untuk nggak betah. Sorry to say ya memang tujuannya itu, gitu. Tapi jangan kecil hati juga kalau memang betul kita dikasih kesempatan untuk berkembang, memang ada masa-masanya dan 5 bulan itu menurut saya memang pasti lagi stres-stresnya. Ya jadi 5 bulan ini kan berarti sejak pandemi ya, ditambah lagi pandemi, pekerjaan baru, proyek baru yang nggak sesuai dengan job desk ya, itu menurut saya memang pasti stressful. Cuma sekali lagi kalau alasannya untuk pengembangan diri kita, dan kita tahu selama ini kita dinilai baik, lalu alasannya untuk pengembangan kita, ya kita harus bertahan. Nggak suka, nggak cocok itu sebenarnya sesuatu yang sangat subjektif. Kita harus temukan sisi lainnya. Misalnya seperti ini ya, rekan-rekan saya punya, eee, apa, eee, rekan rekan kerja, tim kerja saya tepatnya dulu itu, eee, belum pernah, di bidang pekerjaan yang lain ya. Di HR itu kan ada beda-beda ya, ada rekrutmen, ada, organization development, ada payroll, ada industrial relation. Nah, kalau misalnya atasan yang baik, dia komunikasikan dengan baik, "Saya mau kembangkan kamu," maka keberanian atasan atau kepercayaan atasan untuk memindahkan dia ke pekerjaan yang belum pernah dikerjakan, tidak sesuai dengan job desk-nya, tapi dia percaya dan dia mau kembangkan orang itu, maka stres seperti apapun harusnya kita bisa fight, ya. Dan saya punya tim kerja yang dulu begitu. Dipindahkan ke sini, stres, tapi saya dukung, saya support, dan akhirnya bisa. Saya tantang lagi, bidang pekerjaan yang lain, bersedia nggak? Jalaninnya stres, tapi ibu support ya? Iya, saya pasti support. Stres, jalaninnya stres, aduh jadi nggak karuan ya, tapi saya dukung. Dan akhirnya melewati. Pindah lagi dan akhirnya naik ke posisi yang lebih tinggi karena bidang pekerjaannya kita harus menguasai lebih banyak, berbeda, dan kalau kita mau maju ya harus seperti itu, tidak otomatis langsung karir kita naik ke atas, mungkin kita harus berkembang ke kanan, ke kiri, baru kita bisa ke atas. Itu kira-kira Bu Sia. Jadi harus tahu dulu nih background-nya seperti apa ya. Oke, baik Semoga Ibu. menjawab. Amin, semoga menjawab pertanyaan oleh teman dari Bu Herlina untuk teman yang bertanya di nomor 11 ini kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya nomor 12 mungkin sama dengan nomor 10 ya Bu. Jadi mungkin kita boleh Ya. skip aja pertanyaannya dan ini pertanyaan yang terakhir dari yang sudah saya kumpulkan. Di nomor 13 pertanyaannya, di kantor saya tidak ada kenaikan gaji, alasannya karena pandemi. Baiknya saya resign atau menganggur, atau menunggu waktu hingga saya mendapat pekerjaan baru. Tetapi saya merasa kalau ini bukan passion saya. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi yang nggak passion-nya nih pekerjaan yang sekarang atau pekerjaan yang sekarang ya kelihatannya ya? Iya, Ibu. Ya, jadi kalau kalau menurut saya begini, tujuan kita bekerja tuh apa ya? Kalau misalnya tujuan kita bekerja hanya mencari penghasilan, maka sebaiknya jangan resign. Karena kalau resign dan menganggur berarti kita nggak ada penghasilan dong. Tapi kalau tujuan kita bekerja itu mencari pengalaman, ya, sambil tentunya mau punya penghasilan, maka menurut saya kita harus ambil dari sisi positifnya, ada pengalaman apa yang kita bisa dapat nih walaupun lagi pandemi gitu. Tapi kalau memang alasan kita resign hanya karena tidak ada kenaikan gaji, menurut saya itu naif ya. Karena menurut saya sekarang kalau kita masih bisa bekerja itu sudah baik loh. Di FKS Group kemarin itu kami tetap ada kenaikan gaji ya, walaupun level senior tidak ada kenaikan, tapi semua karyawan tetap naik gaji. Tapi memang kebetulan memang kami bergerak di bidang food and agri ini tidak terlalu berdampak. Tapi kalau misalnya rekan-rekan bekerja di perusahaan yang berdampak, rekan-rekan juga harus punya empati. Perusahaan nggak kecil kan mengeluarkan biaya untuk pembayaran gaji karyawan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan tidak di-PHK aja itu sudah bagus. Jadi harusnya kita bersyukur walaupun tidak ada kenaikan gaji. Jadi kalau menurut saya kalau resign hanya karena tidak ada kenaikan gaji, menurut saya sangat disayangkan apapun itu alasannya. Kalau tidak sesuai dengan passion, sorry to say, passion itu klise menurut saya ya. Jadi sekarang kalau misalnya rekan-rekan ditanya passion rekan-rekan apa sih? A misalnya passion-nya. Pertanyaan saya kembali, passion rekan-rekan yang A ini apakah bisa ditemukan sekarang dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini ya, dunia pekerjaan. Ini ambil contoh anak saya yang kedua, saat ini usia 19 tahun ya,
tapi karena kuliah di luar, jadi waktu 2 tahun yang lalu ketika dia lulus SMA itu, saya tanya mau masuk, kuliahnya apa. Nah, passion-nya itu di bidang art, ya, tapi, apa, craft, ya, crafting, jadi, kerajinan tangan. Nah, saya bilang, "Kamu kalau mau passion itu, kamu mau kuliah apa? Kuliah craft. Terus mau kerja apa?" Saya tanya. Saya kasih kesempatan dia untuk pikir 1 bulan. 1 bulan saya bilang. Ini kebetulan karena saya dunia HR, saya background juga psikologi, saya bilang, saya kasih kesempatan 1 bulan untuk dia cari, menurut dia kalau lulus setelah ambil art craft, mau kerjanya apa. Saya tanya kemudian, "Penghasilanmu berapa?" 2 aja pertanyaan, "Kira-kira kerjanya apa?" Kalau enggak berarti kamu nggak usah ngambil art craft, itu passion. Passion itu tidak harus jalurnya berpenghasilan, passion itu bisa dinikmati melalui hobi. Jadi rekan-rekan yang masih baru lulus atau mungkin belum lama bekerja, kadang-kadang sering salah kaprah ya dengan istilah passion. Nah, jadi singkat cerita anak saya datang setelah itu 1 bulan, lapor ke saya, "Nggak jadilah masuk art craft." "Kenapa?" "Jadi passion-mu ditinggalkan?" "Ya enggak." Jadi menurut dia kerjanya nanti cuma jaga museum, ya ini intermezzo ya, kemudian punya bisnis art craft sendiri, penghasilannya kalau ini sekian, kalau ini sekian, kalau itu sekian, dia mulai berpikir. Jadi artinya passion-nya itu akhirnya ke mana gitu, passion-nya tetap art craft. Ya hari ini, ya syukurnya akhirnya masuk ke pastry art. Jadi, karena saya dorong akhirnya kalau kamu mau begitu coba masuk ke dunia pastry art, dan syukurnya sambil kuliah malah sudah berpenghasilan sekarang. Nah jadi kita harus bisa pintar-pintar, mengartikan dunia kerja, yaitu dengan passion ya, jangan sampai kita hanya keluar, dari satu pekerjaan karena ini bukan passion saya, gitu. Itu hati-hati, rekan-rekan. Ya tetap pada akhirnya, kita bekerja itu latar belakangnya banyak. Salah satunya memang bisa sesuai dengan passion kita, tapi bukan berarti passion itu harus dipenuhi melalui dunia kerja. Itu mungkin Bu Sia, tips saya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga Untuk menjawab. teman-teman, amin. Semoga teman-teman yang bertanya di list pertanyaan ini mendapatkan jawaban yang sesuai dari online counseling untuk sore hari ini ya, siang hari ini. Nah, untuk yang bertanya terkait situasi yang stres dan segala macam, kita juga punya tema counseling yang selanjutnya nanti, yakni tentang kesehatan mental. Jadi, saya pasti akan share terus untuk online counseling mingguan ini. Jadi, teman-teman stay tune aja di emailnya. Mesti kalau udah masuk waiting list akan dapat acara yang selanjutnya kayak gitu. Oke, saya stop share dulu, Bu. Iya, Oke. ada Jadi pertanyaan yang langsung mungkin Bu Sia? oke, baik. Ini menyangkut durasi, kita paling 2 pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Oh iya iya silakan. Oke, baik. Oh, pertanyaan pertama dari Ferianto, Bu, yang di chat Zoom. Bu, saya ingin bertanya, idealnya berapa lama bekerja di perusahaan jika ingin memulai usaha sendiri setelah resign? Seperti itu. Atau istilahnya mandiri kali ya. Oke ya. Kalau menurut saya tergantung dari, bidang usahanya ya. Kalau misalnya memang sangat relevan, maksudnya pengalaman kerjanya singkat pun, kita sudah bisa yakin bisa menjalankan bisnis itu sendiri, ya berarti nggak perlu waktu lama ya. Ukurannya sangat relatif menurut saya, tergantung sekali lagi tujuan kita waktu itu bekerja untuk, kumpulkan modal atau untuk mencari pengalaman. Jadi kalau misalnya untuk mencari pengalaman, tergantung bidang kerjanya tadi. Tapi kalau misalnya memang kita untuk kumpulkan modal, ya mungkin agak lama ya, butuh waktu ya. Karena kembali lagi, saya nggak tahu nih untuk bisnisnya bisnis apa, gitu. Kira-kira gitu. Jadi nggak ada patokan lah gitu, Bu Sia. Oke, baik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir nih Bu dari Desmonda. Selamat siang Bu Herlina. Saya mau menanyakan bagaimana cara atau tips dan trik untuk membangun komunikasi yang baik dengan atasan. Seperti itu Bu. Oke. Wah ini bisa sesi sendiri nih Bu Sia nih. Baik. Topik online counseling berikutnya ya. Jadi memang, Iya. singkat aja mungkin saya jawabnya adalah, sebenarnya memang kita harus membangun trust dulu ya, dengan atasan kita dan atasan terhadap kita dan kita terhadap atasan. Kalau trust itu sudah terbangun, maka komunikasi lebih bisa terbuka. Nah, bagaimana cara membangun trust itu yang, saya boleh katakan, waktu, memang pasti membutuhkan waktu yang
yang cukup ya. Artinya kalau baru kenal itu nggak mungkin bisa membangun trust. Tapi bukan berarti butuh waktu lama. Tapi tidak bisa secepat kita kenal dengan orang yang kita, artinya trust kita tuh pasti beda dengan orang yang kita sudah kenal lama. Ya, jadi kalau memang atasan kita baru, pasti kita butuh waktu juga untuk membangun trust. Kalau trust itu sudah terbangun, komunikasinya akan lebih terbuka, lebih natural. Ya sama seperti orang pacaran lah kalau misalnya itu ya, atau membangun rumah tangga. Baru awal-awal juga tentunya butuh waktu ya. Tapi tetap pada dasarnya trust-nya harus kuat dulu. Itu Bu Sia. Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan yang ini adalah pertanyaan terakhir ya dari sesi kita karena menyangkut durasi juga nih, gitu, Ya. dan waktunya juga sudah habis. Untuk selanjutnya, teman-teman boleh open cam, mungkin kita foto bareng sama Ibu Herlinanya dan sama tim FKS Group yang lain. Untuk Ibu Ayu, boleh minta tolong di capture ya. Boleh. Ya. Zia. Oke, baik. Kayak masih belum kelihatan nih. Masih belum kelihatan ya. Oke, teman-teman boleh di open cam. Ya, sudah ada yang open cam. Ya. Boleh di tag Ibu Ayu, silakan. Bentar ya. Ya. Oke, ini yang halaman pertama ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Sepertinya hanya halaman pertama aja sih ini karena totalnya ya sekitar 20-an dan ini 20 kotak untuk orang-orangnya. Oke deh kalau kayak gitu. Berarti sudah di tag ya Ibu Ayu? Sudah. Oke, baik. Itu saya belum Bu Zia, ada yang bilang. Oh iya, Justin silakan aja open videonya. Ya, kalau mau foto tunggu ya. Diulang Kak Zia? Iya, baik, siap. Sudah, oke. Silakan diulang Ibu Ayu, silakan. Bentar ya. Bentar Bu Zia, sepertinya saya ada kendala di Zoom-nya, bentar. Oh, oke, baik. Kalau gitu saya aja deh. Oke, teman-teman, di tag ulang ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sudah saya print screen. Oke, kalau kayak gitu. Berarti dengan sesi foto ini berarti berakhir sudah untuk sesi online konseling sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Herlina, terutama Ibu Kristina dan Ibu Yufi juga untuk mengisi sesi sore hari ini dan teman-teman yang sudah hadir pada sesi online konseling sore ini juga terima kasih atas kehadirannya dan semoga yang ilmu yang diberikan bermanfaat ya, seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Sukses buat rekan-rekan semua ya. Ya, amin. Jangan kapok ya, Bu ya. Oh, enggak. Senang bisa berbagi. Baik, Ibu. Oke, kalau gitu teman-teman boleh meninggalkan ruangan untuk para peserta. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Stay healthy. Terima kasih.